Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jamaah subuh yang berbahagia serta dirahmati Allah, mohon izinkan saya melanjutkan membaca hadis Arba'in Nawawi yang ke-25, yakni yang berbunyi An Abi Darri radhiyallahu andon anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu inna bi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah di dhahaba ahlul dusuri bi ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allah lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin shadaqatin wa kulli takbiratin shadaqatin wa kulli tahmidatin shadaqatin wa kulli tahlilatin shadaqatin wa amrun bi ma'rufi shadaqatin wa nahnu an munkari shadaqatin wa fi budai ahadikum shadaqatin. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi harami akana alaihi fiha wisru fakadzalika idza wada'aha fi halali kana lahu ajrun. Hadis ke-25 ini menjelaskan tentang cara kita untuk berbahagia. Jadi kunci kita dalam kebahagiaan, ketenangan jiwa kita ada pada hadis ke-25 ini. Apa itu ketenangan dalam jiwa kita? Itu tentang sedekah. Jadi intisari dari hadis ke-5 ini tentang sedekah. Apa itu sedekah? Yang bisa menenangkan hati kita, atau sedekah yang bisa membuat hidup kita ini semakin bahagia. Untuk artinya yang tercantum dalam hadis ke-25 ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjanjikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah. Mengajak kepada kebaikan pun juga sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah,
bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya? Beliau bersabda, bagaimana mendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah akan mendapat dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah menjelaskan, hadis ini berisi penjelasan bahwa orang miskin itu ghibtah, ingin berlomba-lomba dengan orang kaya, ahlusur. Ahlusur itu artinya harta. Mereka cemburu baik agar bisa meraih pahala seperti orang kaya yang mudah dalam bersedekah. Maka Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada mereka apa yang mereka mampu kerjakan. Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizatullah berkata, hadis ini menjelaskan begitu banyak jalan kebaikan. Allah pun memudahkan kita untuk menempuh jalan kebaikan tersebut, dan ingatlah setiap orang pasti menginginkan berbuat baik, termasuk orang kaya dan orang miskin. Jadi kita untuk berbuat baik itu tidak harus menjadi kaya, tidak harus memiliki jabatan. Walaupun kita masih dalam kondisi yang seperti ini, masih berproses menuju tujuan-tujuan kesuksesan kita masing-masing, kita tidak ada halangan untuk berbuat baik apapun itu. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berorientasi kepada kehidupan akhirat, menjadikan kehidupan dunia ini sebagai lahan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَوَفِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Al-Qadiyat mengatakan, yahtamilu tasmiyataha sodakotan annalaha ajrun kama li sodakotan ajrun wa anna hadhihi ta'ati tumathilu sodakoti fil ujuri wa sammaha sodakotan ala tariqil muqabalati wa tajzi kalam. Artinya, penamaan sedekah kemungkinan bermakna bahwa amalan-amalan itu berpahala sebagaimana sedekah juga berpahala. Amalan-amalan itu disebut sebagai bentuk perbandingan dan penyerupaan. Dari penjelasan Qadiyat di atas dipahami bahwa seakan-akan Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk mengerjakan amalan lain apabila tidak mampu bersedekah, atau amalan apapun itu terdapat pahala di dalamnya selama dilakukan dengan ikhlas sesuai tuntutan. Jadi sedekah itu bisa berupa senyuman kita itu termasuk sedekah, walaupun hanya senyuman itu sangat ringan sekali. Jadi kita walaupun bersedekah tidak harus dengan materi,
Tapi bersedekah itu juga bisa menggunakan kebaikan kita. Contohnya membantu teman, mijitin teman ketika sakit, memberikan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan, itu juga termasuk sedekah berupa tenaga. Dan banyak juga sedekah-sedekah lain yang non materi, dan itu merupakan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kita berbuat baik kepada siapapun, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada alam semesta ini merupakan sedekah juga kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah yang terutama itu juga kepada diri kita sendiri. Kita terkadang lalai kepada diri kita sendiri bahwa kita itu juga membutuhkan sedekah. Ya, mendoakan diri kita seperti berzikir. Berzikir itu juga termasuk bersedekah. Jadi kita sekali-kali mengirimlah Al-Fatihah kepada jasad kita, ruh kita, akal kita, nafsu kita. Ya, mari kita mendoakan diri kita bersama. Khususun ila jasati wa ruhi wa qalbi wa akli wa nafsi. Nama kita ibarakati wa syafatil Fatihah. Baik, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari perbedaan di atas, hadis ini menunjukkan adanya aneka ragam amalan. Hal ini adalah sebuah kemudahan dari Allah karena manusia itu cenderung menyukai banyak opsi ya. Olehnya hendaklah setiap amal memperhatikan kecenderungan dirinya dalam beramal. Ada orang yang sangat gemar sholat, ia mengerjakan sholat fardu dan menjaga sholat sunnah, namun ia hanya bisa mengerjakan ibadah puasa Ramadan saja. Demikian pula ada orang yang gemar bersedekah, tiada hari ia lalui tanpa sedekah harta, namun orang ini tidak mampu menuntut ilmu. Demikian Allah Maha benar atas firman-Nya. Inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab membagi sedekah tanpa harta menjadi dua bagian berdasarkan jenis manfaatnya. Poin pertama, sedekah tanpa harta yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Jenis ini bisa jadi lebih afdol dibandingkan sedekah harta. Contohnya ialah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu agama, menjauhkan gangguan di jalan, dan lain sebagainya. Poin kedua, sedekah tanpa harta yang manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakannya. Contohnya ialah aneka macam zikir sebagaimana yang tertera di dalam hadis. Di contoh barusan tadi kita mengirimkan Al-Fatihah kepada diri kita sendiri. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, intisari yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta selalu menyebarkan kebahagiaan. Jadi kita berbagi kebahagiaan kepada sesama manusia, sesama umat Islam beragama. Poin kedua, segerakanlah berbuat baik apapun itu. Jadi selagi kita masih bisa berbuat baik menurut kata-kata dari almarhum Gus Iman, kita harus segera berbuat baik itu agar kita tidak telat untuk berbuat baik. Terus poin ketiga, luasnya keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu kebaikan yang selalu dibukakan olehnya. Jadi kita berbuat baik itu sebenarnya banyak sekali caranya, tergantung dari kita untuk menafsirnya. Semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah untuk diri kita. Jadi kita sering berzikir termasuk sedekah kepada diri kita sendiri. Semua perbuatan mubah bisa bernilai ibadah jika diiringi dengan niat yang baik atau soleh. Jadi inna amalu binniat.
Dalam hadis ini juga dapat kita pelajari tentang keutamaan orang kaya dengan syukurnya dan orang fakir dengan sabarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang hadis ke-25 ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa 'abdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'ah ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Nawwir lana ya rabbana qulubana binuri ma'rifatika waftah lana hikmatika wansur ala hikmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati bi syafaatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.